Hai anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan ini Miss akan mereview tema 1 sosial, subtema 1, 2, dan 3. Pada subtema 1 itu kalian bisa perhatikan di halaman 5 di buku paket 5A. Nah, di sana kita membahas tentang kondisi geografis dan astronomis Indonesia. Apa itu letak geografis dan apa itu letak astronomis? Kita bahas bersama ya. Oke, letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataan di muka bumi berdasarkan pada kondisi alam di sekitarnya. Kemudian letak astronomis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis imajiner yang melingkari bumi secara horizontal. Kemudian garis bujur adalah garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Oke, sudah paham sampai di sana? Kita lanjut. Letak astronomis Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagaimana dengan letak geografisnya? Geografis Indonesia itu berada, ingat kata-kata ini, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dengan letak geografis dan astronomis ini tentu saja berpengaruh terhadap kondisi wilayah Indonesia. Kita bahas yang pertama. Dengan adanya letak geografis ini, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis, kemudian bisa menjadi jalur perdagangan dunia. Kemudian Indonesia memiliki 2 musim. Ayo, musim apa? Ya, musim hujan dan musim kemarau. Bagaimana dengan pengaruhnya terhadap letak astronomis Indonesia? Nah, sekarang coba kalian perhatikan, itu ada di halaman 6. Dengan adanya letak astronomis Indonesia itu berarti Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat (WIB), waktu Indonesia bagian Tengah (WITA), dan waktu Indonesia bagian Timur (WIT). Nah, di mana perbedaan antara daerah waktu itu 1 jam. Seperti soal yang Miss berikan waktu ini kita bahas bersama karena banyak yang salah di soal itu. Nah, misalkan di Bali itu jam 8, maka di Papua dan di Malang itu jam berapa? Nah, Bali, Nusa Tenggara itu masuk ke dalam WITA. Kemudian Papua itu masuk ke dalam WIT. Dan Malang, Jawa Timur itu masuk ke WIB. Nah, sekarang kalau seandainya di Bali itu jam 8, maka di Papua adalah 8 ditambah 1, jadi 9 WIT. Nah, kalau di Malang bagaimana? 8 dikurangi 1, jadi 7 WIB. Bisa ya nak ya? Tentu saja bisa. Anak-anaknya Miss itu anak yang hebat semuanya ya. Tetap semangat ya. Oke, selain itu Indonesia juga memiliki iklim tropis karena berada di wilayah tropis. Oke, next kita bahas yang di subtema 2. Di subtema 2 itu ada di halaman 21. Kalian disajikan beberapa peta di sana. Ada peta persebaran penduduk, peta persebaran agama, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah Miss bahas sebelumnya di video sebelumnya bahwa Indonesia itu memiliki keragaman suku bangsa, kemudian budaya, dan lain sebagainya. Nah, di halaman 22 dan di ringkasan yang sudah Miss berikan, itu Miss berikan kolom tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan soalnya Miss waktu itu, suku Batak berasal dari mana? Ya, suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Kalau suku Betawi kira-kira dari mana ya? Ini dengan budaya ondel-ondelnya, tanjidor, mungkin ada yang tahu? Ya, kalau suku Betawi itu berasal dari DKI Jakarta. Oke, nanti kalian bisa perhatikan lagi di halaman 22 dan juga di ringkasan yang disampaikan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang aneka-ragaman flora dan fauna di Indonesia. Seperti yang ada di halaman 23, itu persebaran flora di Indonesia itu ada 2 wilayah, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri flora. Flora itu ingat ya, flora itu tumbuhan. Misalnya, ada yang masih ingat soalnya Miss waktu itu?
pohon kayu putih dan cendana itu berasal dari atau terdapat di wilayah mana? Oke, banyak yang menjawab itu di Indo-Australian. Oke, bisa. Tetapi lebih difokuskan lagi, lebih singkat lagi, khusus lagi maksudnya Miss, itu ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Kalau yang di Indo-Malayan itu yang meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, itu soalnya Miss kan ada bunga Rafflesia ya. Nah, Rafflesia itu berasal dari mana? Ya, itu dari Bengkulu. Jadi kalian bisa baca lagi di halaman 23 tentang keanekaragaman flora yang ada di Indonesia. Nah, next kita bahas tentang keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, fauna di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 tipe fauna. Kalian bisa lihat di halaman 23, di bagian bawah itu ada peta persebaran fauna hewan. Itu ada fauna tipe Asiatis itu di wilayah Indonesia bagian barat, kemudian ada fauna tipe peralihan yang di tengah, dan ada fauna tipe Australis itu yang di wilayah bagian timur. Nah, masing-masing wilayah ini dibatasi oleh garis yang dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Weber dan Wallace. Nah, apa perbedaan antara garis Weber dan garis Wallace? Sekarang kalian perhatikan di halaman 24. Nah, garis Weber itu adalah garis yang memisahkan fauna bagian timur Indonesia dan fauna bagian tengah. Kemudian garis Wallace itu memisahkan fauna bagian barat dengan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah. Nah, masing-masing wilayah ini memiliki corak tersendiri di faunanya, hewannya. Misalnya, kalau yang di wilayah bagian timur, yang di Australis itu ada hewan berkantung, misalnya contohnya adalah walabi. Kemudian ada burung cendrawasih. Kalau di bagian peralihan, itu yang kalian tahu nggak? Ada yang kadal raksasa, yang dibilang kadal purba yang besar, yang menjadi ikon wilayah Nusa Tenggara. Ya, benar. Di sana ada yang namanya komodo, itu peralihan. Kemudian wilayah bagian barat, itu hewannya biasanya besar-besar. Contohnya itu adalah gajah, kemudian ada harimau, ada badak bercula satu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa pelajari di halaman 24. Nah, next terakhir kita bahas yang di subtema 3. Pada subtema 3 ini Miss sudah membuat video sebelumnya, jadi kalian bisa perhatikan di sana. Yang ingin disampaikan di sini adalah pengertian dari negara maritim dan negara kepulauan. Ini supaya kalian tidak salah lagi ya. Oke, kalau negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Bisa kalian perhatikan di buku paket itu 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. Jadi, negara Indonesia disebut sebagai negara maritim. Oke, yang berikutnya adalah, kalian masih ingat kan lagu itu? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, di sana ada kan berjajar pulau-pulau. Berarti Indonesia terdiri dari banyak pulau sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Nah, Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan tentu saja berdampak bagi kehidupan masyarakatnya. Miss kasih contoh satu aja ya, karena kalian bisa tonton lagi video sebelumnya. Nah, di sana ada di bidang transportasi. Nah, yang lebih efektif digunakan itu adalah transportasi laut dan udara, sedangkan transportasi darat juga bisa digunakan. Nah, adanya transportasi ini harus didukung oleh sarana yang memadai. Kalau transportasi udara itu harus ada bandara, dan kalau sarana transportasi laut itu harus ada pelabuhan.
Oke, demikian saja yang bisa Miss sampaikan. Kalian bisa baca lagi bukunya. Nanti Miss berikan tugas berupa latihan soal yang ada di buku paket. Dan hari Minggu akan Miss berikan pembahasan semua latihan soal yang ada di buku paket. Dengan tujuan kalian bisa mempelajarinya untuk persiapan ulangan di hari Senin. Oke, tetap semangat anak-anak. Bye-bye.